Beralih ke informasi lain, pemirsa, terkait penyelenggaraan ibadah haji, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia Hilman Latif menyampaikan pemerintah terus melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan ibadah haji tahun 2045 atau 1445 Hijriah. Dan menurutnya pihaknya terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan memasuki kloter pertama yang akan berangkat pada 12 Mei mendatang. Memasuki pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 1445 Hijriah, Kementerian Agama Republik Indonesia terus melakukan langkah persiapan ibadah haji tahun ini. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia Hilman Latif, mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Komisi 8 membahas secara detail persiapan pelaksanaan haji 1445 Hijriah. Terkait pelunasan, menurut Hilman Latif sudah 100% untuk jamaah dan untuk saat ini pihaknya sedang melakukan pempisaan. Saat disinggung soal evaluasi pelaksana haji tahun lalu, pihaknya mengatakan akan melakukan evaluasi untuk pelaksanaan haji tahun ini secara maksimal. Kementerian Agama saat ini terus melakukan persiapan untuk penyelenggaraan haji. Kami juga baru selesai berkoordinasi dengan rapat yang langsung dipimpin oleh Bapak Menteri Agama, membahas secara detail persiapan-persiapan, mana yang harus dimitigasi, mana yang harus diantisipasi, karena memang cukup kompleks dari mulai memberangkatkan jamaah, ketersediaan pesawat, slot pendaratan, slot untuk keberangkatan, kepulangan, dan lain sebagainya, dan kita persiapkan satu persatu. Nah, yang kedua, alhamdulillah untuk pelunasan juga sudah 100% untuk jamaah, dan sekarang kita proses pemvisaan sudah 170 ribuan. Nah, mudah-mudahan tidak ada aral melintang untuk keberangkatan tanggal 12 nanti. 12 Mei, kloter pertama Nah, saya kira itu yang menjadi perhatian kita. Oke, menjadi PR mungkin tahun lalu dan tahun ini apa nih mungkin? Ini lansia. Ya, yang pertama jumlah jamaah yang banyak sekali 241 ribu. Kemarin kita simulasikan situasi pada puncak hajinya terutama di Arafah dan di Mina. Sebelumnya tentu saja di Muzdalifah Ini kan tempatnya terbatas sekali. Di Muzdalifah tempatnya terbatas, di Mina tempatnya terbatas. Nah, kira-kira ini desain jumlah jamaah yang banyak itu untuk bisa masuk dan tertib yang pastinya akan sangat padat di Mina, tetapi kita harapkan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan lah. Bisa lancar, makan lancar, fasilitas lancar, dan lain-lain. Untuk catering sendiri, yang tahun lalu kan sempat ada kendala, itu bagaimana di Arab? Ya, kita sudah siapkan betul. Ada catering yang sifatnya fresh meal, ada yang sifatnya ready to eat siap saji. Produk-produk Indonesia kita dorong berpartisipasi. Pak Menteri berpesan untuk meningkatkan TKDN juga dan mudah-mudahan ini terbentuk polanya dan ini kita jaga betul, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya sudah lebih enak Kan yang agak sulit itu permulaan bagaimana sebetulnya pola yang baik, karena menyangkut berbagai pihak mengenai pajak, masalah shipping, mengenai ekspor impor mengenai pergudangan di sana, macam-macam aspeknya. Tapi mudah-mudahan terbentuk polanya. Nah, saya kira itu. Kalau untuk petugas haji bagaimana? Ada perbedaan tahun ini dan tahun lalu mungkin? Sama petugas haji kita sudah latih berbagai aspek, kesehatannya, wawasannya tentang itu, kemudian wawasan manasiknya, wawasan lapangannya itu sudah disampaikan, dan trainingnya juga sudah kita lakukan, termasuk juga kita mengundang para psikolog untuk membantu juga selain dari tim kesehatan, membantu jamaah dan membantu petugas dalam situasi tertentu. Jamaah tentu kita berharap semua bersiap-siap. Haji adalah sebuah proses panjang nunggunya dan berat pelaksanaannya. Karena itu fisiknya harus disiapkan, mentalnya harus disiapkan, spiritualnya juga harus siap, wawasannya juga harus lebih kuat Jadi banyak aspek. Energinya akan banyak yang terpakai secara fisik. Nah, karena itu sekarang
Mudah-mudahan bisa menjaga kesehatan sampai keberangkatan, karena aspek istitoah itu kelayakan berangkat harus dijaga dari sekarang. Meskipun sekarang sudah istitoah, ya jaga jangan sampai pada saatnya nanti karena kurang hati-hati menjadi kendala ya dalam prosesnya. Ya itu aja. Kohar Arizki, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.